Kapan orang pakai bridge, kapan orang pakai crown? Kan mahkotanya udah hilang banyak tuh, lebih dari 2/3 gigi. Jadi mahkotanya udah lemah. Nah itu baru indikasi buat pemakaian gigi tiruan yang crown. Terus kalau yang bridge, dia dilihat dulu nih. Kan ompong satu nih, sebelahnya ada gigi-giginya. Oke. Nah itu nanti dilihat dulu foto ronsen dulu. Terus dilihat sudut kemiringannya masih bagus atau enggak. Banyak orang nggak suka ya sama yang namanya palsu-palsu. Pengennya semuanya ori, alias OG, original gitu kan. Tapi bisa jadi yang palsu-palsu ini justru emang baik juga buat lu. Sorry sahabat Orange, kita nggak ngomongin tas, kita ngomongin gigi hari ini. Gigi palsu atau gigi tiruan ya. Tapi nggak sama gue doang, karena gue nggak tahu apa-apa soal gigi palsu atau gigi tiruan. Apalagi seluk beluknya. Di studio kita sudah hadir Dr. Gigi Aditya Budianto. Halo. Selamat datang dok di Ask Dentist by Orange Dental. Sudah pernah ke podcastnya Orange Dental? Belum, baru pertama ini. Baru pertama kali ya. Nanti jangan kaget kalau diundang lagi ya. Iya. Iya, berarti tamu yang aslinya nggak bisa. Oh, cadangan lah Nggak, kayak. hebatnya podcast ini ya, setelah saya sadari, sahabat Orange, dokternya nggak perlu berulang. Karena kan setiap tahun emang expanding juga kan, cabangnya makin banyak. Jadi kayaknya berarti harusnya dokternya lebih banyak lagi kan. Iya. Dokter dari cabang mana? Saya dari cabang Klender. Orange Klinik? Klender. Enggak. Klender. Klender. Oh ya maaf saya salah dengar Iya. barusan. Kok cabang klinik apa klinik apa? Oh Klender, baru di Klender berarti. Lumayan, baru hampir 2 tahun. Udah lumayan dok kalau udah 2 tahun mah. Ini kita udah berapa tahun ya? Podcast ini. Setahun 2 kali paling lu ngundang gua lo. Iya kan? 4 tahun. Ya Allah, dari mulai Siska, produser gue, Mas Igari sampai sekarang udah punya anak 2 loh, dia tuh terbaik, luar biasa. Oke, dok, pengen ngomongin soal gigi tiruan, tapi bukan masalah ke situnya, lebih detail lagi. Kita pengen ngomongin soal si crown sama bridge. Tapi pengen yang permukaan-permukaan dulu nih, soal si gigi tiruan. Banyak orang yang nganggep di luar sana malas pakai gigi tiruan karena mungkin ada yang mungkin mereka cuma ngelihat yang lepas pakai kan bisa dilepas-lepas tuh. Iya, ada. Jadi kayak orang ngelihatnya males copot, sikat sendiri, terus harus pakai dicuci apalah gitu-gitu kan. Sebenarnya kalau ngomongin gigi tiruan atau gigi palsu ada berapa banyak sih? Nah, kalau untuk macamnya sendiri, gigi tiruan itu ada 2 macam. Yang pertama yang lepasan, sama yang kedua yang cekat atau nempel di rongga mulut. Oh, yang permanen ada kan? Itu Ada. yang cekat itu yang permanen kan sebenarnya. Iya, yang permanen. Jadi nggak perlu nggak perlu copot-copot. Iya. Sikat gigi juga kayak sikat gigi biasa aja. Iya, benar. Seakan-akan tuh gigi lu yang benernya gitu. Kalau ngomongin kebutuhannya berarti beda-beda juga. Apa semua orang bisa pakai, tinggal pilih aja si lepasan sama si permanen? Biasanya bisa dilihat dulu kondisi giginya, yang hilang berapa gigi, terus kalau misalkan untuk yang lepas dia lebih simpel, jadi lebih tinggal cetak langsung kirim selesai. Kalau misalkan yang cekat dilihat dulu nih yang permanen, kayak misalkan crown, dia kan mahkotanya udah hilang banyak tuh, lebih dari 2/3 gigi. Jadi mahkotanya udah lemah. Nah itu baru indikasi buat pemakaian gigi tiruan yang crown. Terus kalau yang bridge, dia dilihat dulu nih. Kan ompong satu nih, sebelahnya ada gigi-giginya. Oke. Nah itu nanti dilihat dulu foto ronsen dulu. Terus dilihat sudut kemiringannya masih bagus atau enggak. Bentar. Jangan langsung tahu-tahu ke crown sama bridge. Saya belum tahu tuh. Crown apa, bridge apa. Dua-duanya tuh lepasan apa cekatan? Cekatan apa namanya? Permanen. Lekatan ya? Ya yang cekat, yang permanen. Oh yang permanen. Si crown sama bridge itu apa? Yang permanen dia. Oh dia jenis untuk yang permanen, Iya. bukan yang lepasan. Bukan. Oke. Bedanya apa? Yang tadi itu yang pakai kalau masih ada 2 gigi yang nempel dia bridge. Bisa dipakai bridge, tergantung penyangganya dia masih kuat atau enggak untuk dibikin jembatan. Karena bridge itu kan cuma mengganti mahkota yang hilang. Harus ada gigi yang menyangga, jadi minimal kayak 3 unit gitu. Oh. Jadi gigi sebelahnya Jadi dikecilin dulu. bentar. Kalau yang si bridge berarti akarnya nggak ada.
akarnya gigi tersebut udah diambil. Jadi Udah pakai diambil. akar gigi sebelahnya. Jadi dia bentuknya cuman kayak gigi atasnya doang tuh. Iya. Yang si mahkota itu doang. Ditempel. Iya, ditempel Ke gusi. Gigi-gigi sebelahnya. Oh bukan ke gusinya? Bukan. Kalau ke Oh. gusinya ada beda lagi. Lah tapi dia nempel gak ke gusi? Enggak, dia ngawang. Ngambang? Lah, Jadi keren. agak ngambang gitu biar bisa dibersihin bawahnya. Oh, oke baru tahu saya ada yang begitu. Berarti yang bikin dia solid itu tekanan dari kanan sama kirinya dia. Iya, jadi pembagian beban kunyahnya biar rata. Jadi awet itu gigi bridge-nya biasanya. Bridge-nya berarti bukan literally ada bridge di antara 3 gigi itu nggak ada ya? Enggak, jadi ya itu dia nempel itu mas. Cuman ditempelin aja. Iya. Di atasnya nggak dikasih. Saya pikir kalau mendengar bridge kan jembatan. Jadi saya pikir ini gigi yang tiruan, gigi yang masih sehat dikaitkan dengan sebuah bridge gitu enggak ya? Enggak, dia Nggak ada alat lagi. enggak, dia emang nyambung, tapi dari dasar dari labnya udah disambungin kayak gitu. Hah, gimana? Dari labnya udah nyambung emang 3 gigi yang sebelah sini sama sebelah sininya kan dikecilin dulu, terus baru dipasangin mahkota. Oh, si kanan kiri itu yang sehat juga diutak-atik. Oh. Gitu. Jadi yang tiruannya tapi cuma tengahnya, yang tengah doang. Iya, yang tengahnya aja. Yang 2 diutak-atik untuk supaya fit in aja. Heeh. Tapi nggak dicabut kan? Enggak. Oh Gitu. gitu. Berarti ada crown, ada bridge. Ada bridge. Kalau bridge tadi yang udah kita jelasin tuh sahabat orange ya. Kalau crown berarti dia punya akar atau gimana? Ya, kalau crown biasanya masih ada akarnya. Nah, itu biasanya dipakai kalau setelah perawatan saluran akar. Oh. Jadi giginya udah rusak parah. PSA. PSA. Tahu saya itu. Ya, Nah, gua pernah ngobrol sama dokter PSA saya. Setelah PSA baru dilihat kalau misalkan giginya udah mahkotanya hilang lebih dari 2/3 biasanya dipakein crown. Atau yang kedua kalau misalkan kecelakaan nih. Terus kan giginya patah Iya. lumayan banyak. Nah itu juga bisa diindikasi pakai crown. Selalu ngilu kalau ada cerita begitu saya. Kecelakaan patah gigi gitu. Berarti kondisi si gigi tiruan yang crown itu pun tetap membutuhkan akar dari gigi yang lama. Iya, dilihat Lah dulu. kalau semuanya nggak ada dok, Kalau semuanya nggak ada, nggak bisa dipasang crown. terus pakai apa dong? Itu nanti pakai bridge jadinya. Kalau di pojok, Kalau di pojok, nah balik lagi kan kalau bridge ini dilihat dulu dia kekuatan untuk ngunyahnya terbagi rata nggak? Kalau misalkan di gigi belakang kurang rata misalnya nggak bisa, atau ada yang terakhir nih biasa pakai implan. apalagi nih beda. Beda lagi. Jadi ada crown, ada bridge, ada implan. ya kalau untuk yang cekat biasanya dibagi itu. Oh, cekat itu ada crown di mana dia dipakai ketika akarnya masih ada, tapi ada implan yang benar-benar udah nggak ada apa-apa, Iya. cuma gusi doang. Iya. Kalau implan berarti dia akan ada akar yang buatan. Iya, dia ada screw gitu, kayak pen gitu oh, kayak modelnya. baut. Heeh. Bentuknya kayak baut. Di dalam gusinya nanti. Oke. Berarti kapan orang pakai bridge, kapan orang pakai crown? Kalau saya tadi jadi penjelasan dokter kan, kalau dia masih punya gigi yang sehat di samping kanan kirinya, pakai bridge aja. Tapi kalau si pasien memilih untuk pakai crown nggak apa-apa juga. Kalau pakai crown kan ketika kalau pakai bridge giginya udah nggak ada, Mas. Jadi udah diambil semua seakar-akarnya. Oh, kalau bridge itu udah nggak punya akar. Iya, udah nggak ada akarnya. Oh, berarti tergantung kondisi dong si Iya. crown sama bridge. Nggak Iya. bisa suka-suka pasien. Iya, balik lagi. Masuk nggak indikasinya buat dikerjakan bridge atau crown gitu. Prosesnya lebih, kalau dari kacamata dokter lebih ribet yang mana? Sama aja sih ribetnya. Soalnya kan setelah perawatan saraf atau sebelum pakai bridge kan kita harus foto ronsen dulu. Dilihat pasti. nih masih bagus nggak dia akarnya untuk dipakein bridge. Karena kan sebelum dipasang bridge kan kita harus pasang pasak dulu buat tempat bridge-nya nanti biar Oke, nempel. rumahnya gitu. Oh, oke oke Gitu. oke. Kalau yang bridge dia dilihat dulu nih gigi-gigi sebelahnya masih sehat atau enggak, atau dia ada kemiringan atau enggak. Nah, Iya. dilihat lagi miringnya berapa derajat yang bisa untuk dipakai bridge. Kalau misalnya udah terlalu miring kan juga udah nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau ngomongin dilihat kesehatan giginya, usia ngaruh nggak? Kasus yang pernah dokter temuin, usia sengaruh apa sih? Maksudnya kakek-kakek, nenek-nenek gitu dibanding sama yang mungkin dewasa muda umur 40-an, itu lebih banyak kasusnya yang akhirnya makanya yang mana sih?
Kalau untuk sekarang yang muda-muda juga udah lebih ini ya, Aware ya? lebih aware. Jadi kalau misalkan ada giginya yang rusak, emang udah nggak bisa dipertahanin, langsung dicabut. Nah itu langsung diganti bridge. Cuma bedanya emang sama yang dewasa muda sama yang udah senior. Kalau yang dewasa muda kan selain dia mementingkan buat pengunyahan, Kesehatan buat giginya lah ya, atau rongga mulut ya. Estetiknya juga pasti minta diperhatiin lebih daripada Emang yang bisa diapain sih si crown sama si bridge ini? bahannya. Secara estetika. Karena ada bahannya macam-macam kan. Ada lepis gak? Lepis gak ada? Nggak ada. Bahan apa sih? Tapi biasanya pasti kalau yang butuh estetika pasti gigi depan itu kasusnya kan. Karena kalau Iya. geraham malah gak kelihatan. Nah balik lagi ke pasiennya. Kalau dewasa muda kan maunya senatural mungkin sewarna Oh giginya. maksudnya justru makin mirip asli. Mereka Iya, pengennya. Iya. Gue pikir ada yang request kayak rapper-rapper dibikin emas gitu-gitu. Nah itu malah kalau enggak. zaman 80-90 mungkin Ya nggak ya. tahu gue terus sekarang gimana. Justru kalau yang anak muda ini lebih pengennya senatural mungkin. Iya. Yang lebih natural yang mana? Yang lebih natural ada bahan namanya zircon. Dia tuh lebih sifat apa? Zircon. Namanya Warnanya kayak musuh lebih di film anime penjahat. Kayak nama penjahat di film kartun gitu. Zircon kayak robot. Keren. Zircon. Oke. Iya. Nah kalau misalkan yang cuma mementingkan fungsional kayak kekuatannya aja, dia ada porselen tapi digabung sama metal. Namanya porselen fused to metal. Kalau dari secara visual emang kenapa sih kalau yang si porselen misalnya Iya. itu dia belang warnanya atau gimana? Kadang karena ada campuran metalnya, Hah? jadi putihnya gigi tuh agak keabu-abuan gitu sedikit. Oh, gue pernah lihat tuh orang giginya begitu. Berarti tuh apa ya? Crown. Apa itu? Bahannya crown sama bridge bahannya yang campur metal. Oh, betul. Ini sahabat orang saya bedah dulu ya. Berarti kita punya dua metode. Crown dan bridge. Itu metode kan? Iya. Bahannya dua-duanya bisa macam-macam. Iya. Bisa si metal porselen itu, bisa juga si robot itu zircon. Iya gitu kan? Iya. Oh, dua-duanya bisa. Oh, oke. Berarti bridge sama crown itu cuman metodenya doang ya. Harga lebih mahal yang mana? Ya. Lebih pricey yang crown itu ya? Jelas. Bukan si zircon ya? Iya, karena Zircon. lebih natural warna gigi. Tapi mereka berdua itu si zircon sama si apa itu lagi? Metal, porselen. Si metal itu dicetak atau piye? Sama, semuanya kan setelah perawatan dicetak, dikirim ke lab. Nanti tergantung pasiennya minta dibikin bahannya yang mana. Gitu. Karena bahannya juga ada macam-macam, Mas. Berarti natural atau tidaknya tergantung bahan itu doang sebenarnya ya? Iya. Simpel itu doang ya. Ada ininya nggak sih prosedur yang berbeda untuk keduanya? Kalau dari bahan sama aja? Kalau dari bahan sama. Kalau prosedur kan kalau crown cuma gigi yang habis di PSA itu aja, gigi yang bermasalah itu aja kita ukir lah sampai semirip kecil gitu terus baru dicetak. Kalau misalkan bridge yang kita ukir kan gigi sebelahnya yang bolong. Sebelah kanan kirinya itu untuk menyesuaikan sama si gigi Mahkotanya. barunya lagi yang mahkota. Durasi pengerjaan, durasi pengerjaan spesialis kaki-kaki kali ini, bengkel. Tapi gimana dong gue ngomongnya? Durasi treatmentnya sama, kurang lebih? Kalau Bridge sama crown? ini lebih panjangan bridge biasanya karena kan kalau crown cuma satu gigi aja. Oke. Kalau bridge kan misalkan 3 unit kan berarti dia 2 gigi yang dikecilin. Jadi pengerjaannya 3 bisa 2 unit. kali lipat. Kalau 3 unit kok 2 gigi dok? Kan yang hilang 1, Hah? yang sebelahnya 2 kecil. Berarti kan Oh yang unitnya dikerjain 3. 2 itu, betul. Berarti kalau yang rusak 3 gigi tetap bisa pakai bridge? Gak bisa dong? Dilihat lagi itu dari foto ronsennya nanti. Kalau misalkan gigi-gigi sebelahnya masih bagus, masih bisa memadai ya bisa. Tapi kan yang nempel jadi sesama gigi tiruan dong? Iya kan? Misalkan kalau 3 gigi kan? Iya. Kan dia jadi nempel sama dia nempel sama dia, yang ini nempel sama yang ori, yang ini nempel sama yang ori gitu kan? Tetap bisa? Bisa, nanti dilihat dulu kebutuhannya. Bisa nggak dengan gigi yang tersisa dipakein bridge? Kalau giginya masih bisa berarti nggak masalah? Nggak masalah. Berarti masalahnya bukan di nempelnya si gigi tiruan ini, tapi justru penyangganya. Iya, penyangganya. Meternya di situ. Oh.
Tapi itu nggak tetap gigi yang terpisah atau gigi menyatu gitu dok? Menyatu pasti kalau bridge, dia semua mahkotanya nyatu nih. Karena kan jembatan. Oh berarti pas. gitu. Jadi kalau ada 2 gigi atau 3 gigi yang perlu bukan tambal ya, apa? Perlu diganti. Nah, Dokter bikinnya 2 gigi dempet. Kalau Iya. untuk 2 gigi. kalau untuk 2 gigi berarti 2 gigi dempet sama gigi sebelahnya yang sehat Yang berapa? sehat. Misalkan Oh, minimal gitu. 2 atau 3. Kagak ada rongga dong dok. Iya, tapi kan di Nggak apa-apa bawahnya kosong. Kayak di gusinya Iya kan kayak dia ngambang ngambang. dia betul. Jadi Tapi di antar pembersihannya giginya situ. nggak ada rongga. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena pembersihannya di bawahnya itu nanti. Justru kalau yang antar giginya ini nggak perlu dibersihin nggak apa-apa juga, bukan masalah berarti. Iya, karena kan dia nempel ya. Nempel. Kalau yang kosongnya, nah itu kan nanti di bawahnya paling dibersihinnya yang daerah gusinya aja. Oh oke. Biasanya pasien yang datang ke dokter lebih banyak yang pengen si bridge atau si crown? Ya tergantung kasusnya. Kalau misalkan sekarang ini kan banyak yang PSA, jadi banyak yang pasien yang crown. Oh karena cuma 1 gigi, nggak perlu itu apa namanya? Kalau untuk penggunaan setelah treatment berbeda nggak? Karena banyak juga mungkin orang-orang takut kalau pakai gigi palsu ntar ngunyahnya beda, takut ada makanan yang tidak boleh karena giginya bukan gigi asli, gimana? Kalau misalkan untuk bridge sama crown, makan apa aja sih? Sebenarnya bebas ya. Tapi balik lagi, pasiennya kalau misalkan punya DM masa saya bebasin makan Punya manis? apa? Punya diabetes? Oh iya jangan, nggak boleh. Kan takut juga rancu. Iya, Makanya karena kan dia punya komorbid. Kalau yang komorbid mah nggak boleh. Apalagi yang makan duit rakyat juga nggak boleh kan dok ya? Nah, itu dia. Gila, politik bro. Keren sekali ini podcastnya, multi layer dan multi sektor. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah makanan. sebenarnya, makanan aman aja gitu. Biasanya ada ini nggak sih? Bukan komplain ya, apa ya? Ketidaknyamanan dari pasien biasanya apa sih? Kalau habis treatment apa namanya gigi tiruan? Yang cekat ini ya, yang bridge sama cekat, crown. betul. Kalau misalkan ini sih lebih minimal ya, sejauh ini setelah kontrol nggak ada komplainan lagi dari pasien daripada yang lepasan. Kalau lepasan agak rempong soalnya. Iya. Butuh komitmen dari si pemilik rongga mulut itu kan. Makanya kita, tapi kalau untuk yang kali ini kita pengen lebih bahas ke yang lekatan ini ya. Iya bener ya lekatan ya. Yang cekat. Iya, yang cekat gitu ya sahabat Orange. Berarti nggak ada sama sekali. Nggak ada sih. Cenderung lu kayak normal aja habis treatment ini. Iya. Kayak ya udah giginya balik lagi ke asli. Oke. Tadi kita sedikit bahas soal SOP atau prosedur. Berarti datang, dilihat kondisinya, terus ronsen, baru treatment. Berarti kurang lebih berapa kali visit tuh dok? Biasa. Sampai kita udah ganteng lagi. Kalau ini sekitar 3-4 kali sih. 3 dengan jarak waktu? Biasanya seminggu sekali. Jadi Seminggu. sekitar sebulan lah. Oh iya. Sampai selesai. Kalau nggak salah butuh, kalau misalkan kan giginya perlu dicetak kan? Iya. Kalau nggak salah itu butuh seminggu 2 minggu kalau nggak salah ya? Apa enggak? Nggak nyampe? Enggak sih, kalau misalkan biasanya ya setelah di ronsen aman semua, kita mulai kerjain langsung, terus cetak, kirim lab, udah tinggal nunggu balik, tinggal dipasang. Ada kasus ini nggak dok? Apa namanya? Ya pokoknya karena kesalahan si error-errornya pasien dah, giginya jadi bermasalah gitu, yang dikerjain. Ada. Kenapa biasanya? Biasanya kalau misalkan pasien ngerawat giginya kurang nih, mentang-mentang udah pakai bridge, pakai crown, dia ya seenaknya sikat gigi jarang, apa ini jarang perawatannya, akhirnya yang antara kan kalau mahkota kan ada ininya ya, di bawahnya yang crown nih? Iya, yang crown, kalau nggak yang bridge. Nah kan di bawahnya ada akar atau gigi yang nempel tuh. Betul. Nah itu kan harus tetap dijaga, karena kalau enggak dia bisa berlubang dari situ, dari tepi-tepiannya itu. Oh iya, paham gue kenapa suka error di situ. Karena mereka ngerasa itu ketutup kali. Mereka lupa kalau itu berongga. Jadi jarang kena sikat. Nah itu Bisa kadang. jadi kayak gitu kali ya. Jadi justru yang sakit malah gusinya dong. Iya, banyak yang kadang gusi sampai bengkak atau sampai karang giginya banyak karena nggak pernah maintenance. Makanya
minimal 6 bulan sekali ke dokter gigi. Dokter gigi. Tapi karena dia berongga kan bentuknya juga jadi berbeda daripada yang asli gitu kan. Ada sikat gigi khusus kah atau sama aja sebenarnya? Sama aja sebenarnya. Cuma kalau misalkan itu kan ya karena dia kan agak di bawah gusi dikit itu ya kayak akarnya ininya. Nah akhirnya pasien lupa lah buat kontrol kayak bersihin karang atau ini. Kadang kalau misalkan pasien yang nggak aware setelah pasang ya udah selesai gitu. Oh iya. Pantangan makanan nggak ada juga? Nggak ada. Minuman nggak ada juga? Nggak ada, aman. Karena si gusi ngablak apakah itu ngepek jadi kayak lebih sensitif gitu nggak juga? Enggak juga sih. Kalau misalkan itu kan balik lagi ke cara perawatan pasien. Tapi kalau urusan durability alias ketahanan, itu dua-duanya sama kuat atau piye? Sama sih sebenarnya dia kuat. Kalau misalkan lama, jauh lama. Karena pasien yang pernah ada yang copot juga tuh crownnya. Crownnya copot? Iya. Tapi ternyata dia masangnya tahun 86. Kapan tuh copotnya? Tahun 2025. Bilang presiden udah bukan Pak Harto, udah sampai bilang gitu. Iya. Dokter. Saya aja belum lahir. Selama itu berarti ya? Iya, balik lagi makanya ke perawatan di pasiennya sendiri. Kalau misalnya pasiennya ngerawatnya bagus, maintenance-nya bagus, itu pasti lama. Aman-aman aja dan bisa berpuluh-puluh tahun ya berarti gitu. Dan si crown sama bridge nggak ada perbedaan dari durasi atau ketahanan. Iya. Kurang lebihnya gitu ya. Oh menarik juga ya. Karena butuh juga untuk kesehatan rongga mulut. Ini sering banget saya ingetin dok. Kalau buat sahabat Ores juga. Soal kesehatan rongga mulut ini. Kalau akhirnya pasien memutuskan untuk tidak ditambal sama sekali si gigi yang patah atau apapun itu. Yang terburuk terjadi apa? Kalau misalkan dibiarin aja si gigi ompongnya itu. Nah pertama kan itu gigi pasti tempat sarang bakteri. Makin lama bakteri makin banyak, akhirnya ya gusinya bengkak atau kadang bengkak sampai pipi gitu. Itu salah satunya. Ada lagi nggak? Iya biasanya. Bapak dok, takutin aja dok, langsung semuanya. Kasih yang buruk yang bisa terjadi ketika kita malas pakai gigi tiruan. Karena banyak orang yang mengira ini tuh bukan untuk kesehatan soalnya. Image di luar sana kalau ngomongin gigi palsu, estetik. Iya. Iya kan? Iya. Nah, kasih tahu dok. Kalau misalkan nggak diganti, sebenarnya gigi itu terus bertumbuh. Ketika misalkan gigi lawannya nggak ada, dia akan terus ke atas. Akhirnya lama-lama juga goyang. Akhirnya gigi lawannya hilang juga. Iya. Gue pikir itu kita ada mentoknya sih tumbuhnya. Enggak, karena mentoknya ada lawannya. Gara-gara kita selalu atas sama bawah atas ada. bawah, jadi justru itu menghambat pertumbuhan si masing-masing. Iya, kalau misalkan yang satu hilang, yang atas, misalnya yang bawah hilang nih, yang atas kan nggak ada lawannya. Pasti, dia jadi akan kopong. terus turun, akhirnya goyang. Gitu. Kekuatannya hilang juga. Iya. Terus gitu. untuk makan juga pasti makanan-makanan favorit udah nggak bisa dimakan. Kayak daging atau karena nggak punya giginya itu. Tapi kan tadi pasien yang dengar kayak ya udah baru saya pasang gigi palsu gitu. Gimana? Nah, jadi dia tunggu itu dulu terjadi. Jangan ya? Jangan kalau bisa sebelum giginya hilang apa ini, makanya di maintenance ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali biar nggak ada gigi yang hilang sampai hilang atau cuma yang lubang kecil kita bisa tambal atau bersihin karang. Jadi kan tetap ada semua giginya sampai tua. Oke, itu adalah motivasi dari Dokter Radit untuk orang-orang yang bebel, yang sotoy ya, sahabat Orange. Sekarang kasih motivasi untuk orang-orang yang takut. Mungkin karena mereka belum tahu prosedurnya kayak gimana, takut ada kesan kayak sakit pasti itu. Apalagi ketika ke dokter tadi ngomong itu pakai kayak baut. Buset baut masuk gusi kan gimana ya gitu. Ya kalau misalkan untuk perawatan nggak usah takut sih sebenarnya. Karena kalau misalkan ada rasa sakit nanti kan bisa kita bius dulu anestesi jadi hilang rasa sakitnya. Akhirnya kita ngerjain juga enak, pasien juga nyaman di mulut, nggak ada ngilu atau nggak ada sakit. Kalau untuk pemasangan ketika masang bridge atau crown itu akan ada keperluan untuk apa kebutuhan biusnya juga? Tetap dibius kalau untuk pemasangan enggak? Enggak, karena kan udah tinggal nempelin aja, nyocokin gitu doang. Oh iya? Iya.
Tinggal balik dari lab, jadi set udah Oh bagus. itu berarti kalau crown dalam kondisi bautnya udah kepasang ya? Udah Bukan baut siapa sih namanya? pin fiber dia, pasak gitu. Terlalu brutal bro kalau gue pakai bahasa baut bener dah. Entar kita kayak Terminator ya. Pin fiber Iya. buat kayak rumahnya. Iya. Gitu. Jadi nggak ada perlu alasan lagi ya, sahabat Orange. Kalau memang ya kita apes, gigi kita entah tanggal, padahal itu udah gigi permanen, berarti nggak bakal numbuh lagi. Atau amit-amit gue ada takutnya ngomong ini. Ya ada inilah, ada kejadian yang tidak menyenangkan lah. Lo jadi tanggal juga atau patah bahkan. Iya, kalau yang patah di crown atau di bridge? Di crown kan cuma gigi itunya masih ada. Tinggal cetak. Iya. Walaupun cuma patah sedikit, ada tuh teman saya yang cuma patah sedikit Dok. Tapi kalau kita lihat kasat mata, giginya kelihatan Miring. kelihatan apa? Nggak rata. Nah, Bisa tuh. kalau cuma sedikit banget bisa ditambal biasa aja komposit, nggak usah pakai crown juga bisa. Pakai apa namanya? Tambal sinar yang komposit ditambahin dia. Iya ditambahin. Biar sejajar tambal. gitu. Kan cuma sedikit. Iya, tapi aku pikir harus kayak bahan yang sama dengan yang tiruan itu, nggak perlu. Nggak perlu karena terlalu banyak gigi yang sehatnya dihilangin, jaringan gigi yang sehat. Kasihan pasiennya. Oh enggak, aku pikir itu bisa dipakai untuk volume yang sedikit, nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa karena itu biasanya lebih dari 2/3 mahkota gigi yang hilang. Minimal 2/3. Baru bisa pakai si crown itu kurang lebihnya atau dengan bahan-bahan zircon itu. Iya. Oh gitu. Jadi kalau masih 1/3 1/3 tambal biasa juga bisa. diratain lagi. Iya. Oh, pakai bahan apa namanya? Komposit biasanya. Bertahan lama. Lama. Kalau misalkan balik lagi, kalau pasiennya apalagi gigi depan ya, pasiennya sering makan ngunyah yang keras-keras ini segala macam ya, gampang copot kadang. Oh iya, karena berarti dia bahannya bahan-bahan temperamen, temporer. Kok emosian salah saya? Iya ya, nggak sesolid si crown itu bahannya berarti kan? Iya, kalau misalnya itu. Oh gitu ya sahabat Orange, gue kasih lagi tuh info tambahan. Ya udah, Dok ada lagi yang mau dipesankan untuk sahabat Orange, terutama untuk yang masih ragu buat pasang gigi tiruan, entah itu berupa metode crown atau bridge. Nah, paling kalau misalkan ada gigi yang hilang, jangan takut untuk dibikin crown atau bridge karena kalau misalkan dilewatin juga dengan harga yang segitu harusnya sepadan ya sama hasilnya dan kualitasnya. Dan kalian juga pasti melewatkan makanan favorit kalian yang dulu pas waktu giginya ada masih enak buat makan. Terus tapi kalau misalkan udah hilang kan buat makan itu juga susah. Iya, apalagi kalau itu gigi depan. Gigi depan itu untuk mencengkram si makanan itu kan. Lo nggak tahu, lo nggak bisa makan kambing toto dia masuk ke belakang kan. Lo kan harus gigit dulu dia dari depan gitu. Jadi semeter itu guys ya, sahabat Orange. Dokter Adit terima kasih banyak. Oke. Kalau mau ketemu Dokter Adit, prakteknya di Orange Dental Kalender dan sudah menangani kurang lebih 2.569 pasien Amin. gigi palsu. Kemarin bahkan masuk rekor murai ya, bukan murai. Iya yang yang lomba itu burung. Ya pokoknya kalau mau ketemu Dokter Adit ya udah tinggal langsung ke Orange Dental yang cabang Klender aja. So far masih di situ. Makasih ya Dok ya. Iya. Terima kasih juga sahabat Orange. Nanti kita akan ketemu lagi di Ask the Dentist by Orange Dental ya. Tentu saja dengan narasumber yang berbeda, dengan tema yang berbeda juga. Kamal pamit kalau begitu. Saya pamit undur diri juga. Iya, gitu. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Because everyone deserves to smile. Dadah.